Wabarakatuh. Hadirin para undangan calon jemaah haji yang kami hormati, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan kehendaknya lah kita dapat berkumpul dalam acara Rawdu Mekah Manasik Kesehatan Haji tahun 2023. Selawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkah beliau yang telah menunjukkan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum memulai acara pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sosialisasi kir kesehatan haji dan sharing pengalaman haji, yang ketiga pengenalan waktu Mekah manasik kesehatan haji, yang keempat resiko dehidrasi dan heat stroke, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke materi yang pertama, sosialisasi kir kesehatan haji dan sharing pengalaman haji yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Emma Aryani. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji kepada Allah yang memberikan kita kesehatan dan waktu untuk bisa datang untuk sama-sama kita sosialisasi tentang penyelenggaraan kir kesehatan haji pada jemaah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa setiap jemaah haji itu harus istiqomah atau mampu ya. Jadi mampu ini bisa dari segi ekonomi, bisa dari segi kesehatan ya. Kalau mampu insya Allah nanti pada saat pelunasan artinya Bapak Ibu mampu secara ekonomi. Nah kalau di kita yang saat ini yang kita laksanakan, salah satunya kegiatan adalah untuk pencapaian istiqomah dari segi kesehatan. Nah itulah Bapak Ibu pentingnya kita melaksanakan kir kesehatan. Nah, setiap tahun Puskesmas Sempaja melaksanakan kir tersebut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, istiqomah sendiri itu ada 4 ya. Ada 4. Satu memang istiqomah ya. Jadi artinya betul-betul istiqomah dari segi kesehatan, tidak ada yang menghalangi dia untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua adalah istiqomah dengan pendampingan. Nah, yang dengan pendampingan ini golongan terbanyak karena memang jamaah haji kita, calon jamaah haji kita sebagian besar adalah lansia yang berusia di atas 60 tahun ya. Nah perlu pendampingan, jadi artinya usahakan yang lansia ini atau yang perlu pendampingan ini ada keluarganya, tidak sebisa mungkin jangan sendirian. Jadi mudah-mudahan warga kita yang istiqomah dalam pendampingan tersebut ada anaknya mungkin yang menyertai atau ada saudara kandungnya yang lebih sehat ya. Jadi ada mendampingi tadi 60 tahun, kemudian yang dengan penyakit rutin ya Bapak Ibu ya, penyakit dengan obat rutin. Jadi contohnya hipertensi, kencing manis atau diabetes ya. Nah itu kan semuanya perlu obat rutin. Nah yang seperti ini perlu pendampingan. Mungkin supaya dia bisa minum obatnya teratur, supaya tidak salah minum obat. Nah itulah perlu pendampingan. Kemudian kriteria istiqomah bersyarat. Bersyaratnya artinya gini, untuk kurun waktu tertentu dia belum istiqomah, tapi apabila sudah terlaksana maka bisa jadi istiqomah. Contohnya misalnya yang saat ini belum vaksin COVID, misalnya ada vaksin COVID yang belum terselesaikan. Nah itu harus dilaksanakan. Apabila dia sudah vaksin COVID atau sudah vaksin meningitis, maka nanti dia berarti sudah istiqomah. Kemudian lagi misalnya saat ini dia terdiagnosa TB, Bapak Ibu ya, sakit TB. Nah, dia harus minum obat selama 6 bulan. Nah, begitu dia sudah minum obat 2 bulan saja,
2 bulan saja dia sudah minum obat, insya Allah nanti akan istitoah. Karena kenapa 2 bulan syaratnya? Karena 2 bulan ini insya Allah tidak akan menularkan lagi ya. Nah, jadi itu tadi istitoah bersyarat. Apabila syaratnya terpenuhi, maka bisa dikategorikan istitoah atau bisa dikategorikan haji ya. Termasuk gangguan jiwa ringan, Bapak Ibu. Jadi ya, kesehatan ini bukan hanya secara fisik. Jadi kesehatan yang perlu kita jaga itu bukan hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Jadi gangguan jiwa ringan diobati dulu. Jadi misalnya dia terdiagnosa jadi gangguan jiwa ringan, kemudian diobati. Jika nanti sudah sembuh pada saat pelaksanaan haji, maka dia menjadi istitoah. Nah, ada yang keempat memang tidak istitoah. Jadi artinya tidak diizinkan berangkat sebenarnya gitu. Nah, tahun-tahun dulu Bapak Ibu, saya alhamdulillah tahun 2009 pernah jadi petugas kesehatan haji ya, yang mendampingi jamaah haji berangkat ke tanah suci Mekah. Jadi dokter yang mendampingi jamaah haji. Nah, waktu itu di kloter lain, bukan di kloter saya, di kloter lain itu ada yang cuci darah. Jadi dokter kloternya itu tiap seminggu 2 kali mengantarkan jamaah tersebut ke rumah sakit Arab Saudi untuk cuci darah. Nah, itu sebenarnya tidak istitoah sebenarnya. Tapi zaman itu ya tahun 2009 masih ada yang seperti itu. Jadi masih bisa lolos, diperbolehkan berangkat haji. Nah, kemudian juga ada yang gangguan jiwa berat Bapak Ibu, sampai mengganggu jamaah lain. Jadi dia menggedor-gedor kamar jamaah lain, dia BAB sembarangan. Nah, itu kan sangat-sangat mengganggu pelaksanaan haji ya, dan sangat-sangat merepotkan petugas dan bahkan juga mengganggu jamaah lain. Nah, itu masih ada di kloter lain. Alhamdulillah bukan kloter saya, tapi di kloter lain itu ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau saya baca tadi yang terbaru sekarang, yang kategori itulah yang dikatakan tidak istitoah. Jadi yang orang yang dengan sakit ginjal berat, yang harus cuci darah, orang yang punya penyakit paru-paru atau sakit jantung yang parah, kemudian orang dengan gangguan jiwa berat, itu tidak istitoah, tidak bisa berangkat. Nah, mungkin ya Bapak Ibu, kenapa dulu bisa lolos? Karena mungkin dulu tidak sebanyak ini antriannya. Kalau sekarang antriannya tambah banyak, ditambah lagi dengan waktu pandemi kemarin. Nah, waktu pandemi kemarin kan kuota kita itu sangat berkurang ya. Jadi kuota kita jamaah haji Indonesia itu dikurangi oleh pemerintah Arab Saudi karena pandemi. Nah, jadi artinya antrian tambah banyak tuh. Nah, jadi karena antrian tambah banyak, maka kriteria istitoah ini betul-betul diterapkan. Jadi apabila mau tidak istitoah ya tidak bisa berangkat. Karena masih banyak yang antri yang lebih istitoah gitu, yang lebih sehat, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sakit kencing manis bisa berangkat, sakit tekanan bisa berangkat, asalkan tadi terkontrol dengan obat, tidak ada keluhannya. Nah, yang tadi itu yang tidak istitoah, contohnya sakit paru-paru berat ya sampai sesak napas, dia jalan sedikit aja nafas sesak, ya. Kemudian sakit jantung juga, sakit jantung berat, dia jalan sedikit aja sesak nafas. Nah, itu bagaimana mungkin bisa menunaikan ibadah dengan baik? Karena kita sama-sama tahu ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ya. Sa'i jalan kaki, tawaf jalan kaki. Nah, kalau dia sakit jantung berat, sakit paru-paru berat, jalan dikit sesak nafas, bagaimana mau beribadah? Nah, jadi Bapak Ibu ya, ada kategori yang tidak istitoah. Jadi artinya yang apabila dalam kondisi begitu, ya memang harusnya tidak berangkat, jangan dipaksakan, ya gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu sekalian, dari sebelum berangkat sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mencapai istitoah tadi, ya. Jadi apabila memang sudah diketahui ada kencing manis, ada tekanan, obatnya harus rutin diminum ya, tidak boleh malas atau misalnya berpikiran, oh tekanan saya sudah turun nih, nggak usah minum lagi obatnya. Salah Bapak Ibu. Jadi orang sakit tekanan, orang sakit kencing manis atau sakit jantung
yang harus minum obat rutin itu wajib diminum rutin, walaupun tekanannya turun, walaupun gula darahnya normal ketika diperiksa, itu tetap diminum obatnya, harus rutin supaya sehat, tidak muncul komplikasi. Komplikasinya apa Bapak Ibu? Stroke salah satunya, itu yang sangat-sangat kita tidak harapkan, harus dihindari ya. Jadi tekanan darah tinggi apabila tidak terkontrol bisa menyebabkan stroke. Nah, kalau sudah stroke repot Bapak Ibu, apalagi kalau kejadiannya di tanah suci, bahaya, ya kan? Malah jadi tidak bisa ibadah, ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Nah, jadi hal-hal tersebut kita cegah ya. Jadi harus minum obat secara rutin supaya tidak muncul komplikasi. Salah satunya komplikasi stroke ya. Bukannya nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi karena memang kenyataannya begitu, kejadiannya begitu. Nah, saya sendiri sebagai petugas itu pernah mendapatkan pasien saya, salah satu calon jamaah haji saya itu yang punya tekanan darah tinggi kena stroke. Untungnya, masih untungnya orang Indonesia itu bisa biasanya kalau apa tuh untungnya gitu. Untungnya stroke-nya ringan. Jadi setelah diobati kita pantau, alhamdulillah yang tadinya miring mulutnya, yang tadinya tangannya lemah sebelah, kaki lemah sebelah, alhamdulillah baik, bisa normal kembali, tidak sampai masuk ke rumah sakit. Jadi pas di kloter aja kita tangannya alhamdulillah baik. Jadi memang ada jenis stroke yang seperti itu Bapak Ibu, stroke ringan kalau orang bilang. Tapi dalam bahasa kita adalah serangan stroke yang tiba-tiba, tapi dia dalam 24 jam kembali normal. Nah, yang repot itu kalau nggak kembali dalam 24 jam, apa yang kita katakan bukan stroke ringan lagi, nah itu yang bahaya. Nah, jadi